Halo semuanya, perkenalkan saya Awan. Selamat datang di CloudPod, podcast yang dapat kalian dengarkan secara eksklusif di Spotify. Podcast ini akan membahas hal-hal yang meresahkan, menarik, dan juga nantinya akan membawakan kasus-kasus kriminal yang terjadi di sekitar kita. Jadi, selamat mendengarkan. Belakangan ini ada sebuah tren di Instagram, khususnya di Instagram Stories, yaitu @yours. Tren ini semacam tantangan dan juga bisa mengajak orang lain untuk mengikutinya. Seperti menunjukkan foto masa kecil, menunjukkan foto bareng sahabat berdua, bertiga, bersebelasan. Ya, tapi pastinya dengan fitur ini orang-orang dapat membagikan informasi pribadinya secara sukarela. Maka hal ini pun menjadi perbincangan yang hangat di jagat media sosial. Mulai dari penampakan di kolong tidur sampai di Menara Paris. Tidak dong, ini bukan konten horor, juga bukan konten ewing. Jadi mulai dari awalnya memposting foto masa kecil, memposting foto waktu masih memakai seragam putih merah, tetapi sampai ke hal-hal yang begitu terstruktur, seakan-akan kita mengisi sebuah formulir. Contohnya seperti tempat tanggal lahir, alamat rumah, nama ibu kandung, foto selfie bareng KTP, dan diakhiri dengan tanda tangan digital. Seakan-akan kita ingin mendaftar ke sebuah apa gitu. Dan saya melihat, ini pandangan saya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini memang pintar untuk memanfaatkan situasi. Dia melihat tren dan mereka memanfaatkan tren ini. Jadi mereka tahu bahwa orang-orang kita tidak mau ketinggalan tren. Maka mereka memanfaatkan hal tersebut demi keuntungan pribadi mereka. Dan cukup sangat disayangkan, orang yang melakukan selfie bareng KTP itu ada 11.000 orang untuk sampai saat ini ya. Tapi sepertinya setelah saya cari tahu, Instagram akan menghapus konten-konten yang membagikan data pribadi. Ya syukurlah ya. Tapi kan kalau kita melihat, orang yang melakukan ini adalah orang-orang yang sudah mempunyai KTP. Bisa dikatakan orang yang sudah berpikiran dewasa. Dewasa juga menurut hukum. Tapi kok mereka masih bisa ya tidak mengetahui. Berarti ini sebagai indikator bahwa kurangnya pemahaman orang-orang kita mengenai edukasi berinternet atau bermedia sosial dengan baik. Dengan data yang begitu lengkapnya tersebar di media sosial, maka jangan kaget jika ada SMS mama minta pulsa. Tidak, itu sudah terlalu jadul ya, mama minta pulsa. Tetapi jika berbicara tentang SMS mama minta pulsa, untuk kami orang-orang yang di daerah, sepertinya sangat susah untuk tertipu. Karena jika tidak menggunakan bahasa daerah, setidaknya kami berkomunikasi menggunakan logat, atau ya beberapa diselip-selipi lah bahasa daerah sama bahasa Indonesia. Jadi SMS mama minta pulsa untuk di daerah saya itu kurang begitu sukses ya. Tapi saya juga tidak tahu sih bagaimana kondisi di kota, karena waktu itu saya masih kecil. Apakah banyak yang tertipu atau tidak. Jadi kita lanjut lagi. Jangan kaget jika tiba-tiba ada penagih utang yang datang kepada kita atas utang yang tidak kita lakukan. Kita disuruh bayar sejumlah uang pinjaman terhadap yang kita tidak pinjam. Ini sangat berbahaya, bukan? Atau bisa juga karena kita sudah membagikan alamat rumah kita, maka ada saja mungkin orang-orang aneh yang mengirimkan barang-barang yang seharusnya tidak mereka kirimkan dan meneror kita, membuat kita menjadi takut
Dan supaya itu berhenti, mungkin mereka meminta kita untuk menuruti keinginannya. Dan ini bukan hanya permisalan, ini sudah terjadi. Teman-teman bisa cari kasus-kasusnya di internet mengenai korban salah penggunaan data pribadi. Jadi kejahatan seperti ini tuh dinamakan social engineering, yang merupakan teknik manipulasi psikologi agar individu maupun kelompok mau melakukan sesuatu atau menyerahkan informasi secara sukarela. Teknik ini juga banyak digunakan pada media sosial, tetapi tidak hanya itu, juga digunakan pada layanan komunikasi lainnya seperti layanan telepon yang mengaku sebagai customer service atau link tautan melalui aplikasi pesan atau email. Jika ada sesuatu hal atau link yang kita klik itu menyuruh kita untuk mengisi data pribadi, maka kita harus berhati-hati kalau kita tidak tahu dari mana asalnya dan tidak jelas. Tetapi kalau misalnya data pribadi itu memang diperlukan, seperti contohnya membuat rekening, maka sah-sah saja. Tetapi kalau tidak ada penjelasan lebih lanjut dan ya data ini untuk apa, maka sebaiknya jangan. Data itu adalah rahasia kita, hanya kita dan orang-orang terdekat yang boleh mengetahuinya. Ya masa sih orang tua kita tidak tahu nik kita, kan ada di kakak, ya seperti itu. Maka dengan kejadian seperti ini, mari kita lebih bijak lagi untuk bermedia sosial, berinternet dengan bijak, sehingga kita dapat maju dan tidak terjebak dalam lingkup atau jebakan yang sama dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi. Ya, jadi itu pembahasan kita hari ini. Semoga ada yang bisa diambil, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.